Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ayyatuha albanat rahimani wa rahimakunallah jami'an. Wasalna fi bayani hukmil istihza'i bid-din wal istihanah bihurmatihi. Bayan hukmil istihza' bid-din wal istihanah bihurmatihi. Naam, penjelasan hukum bagaimana hukum orang yang mengolok-ngolok agama Islam dan meremehkan hurmatul Islam. Taib. Al-istihza' bid-din, taib, ala banati alaikunna bil ihtimam wanzurna ila syashah wa man ma'ahal kitab unzurna ilal kitab waktubna ad-dawabit al-muhimmah. Al-istihza'u bid-din riddatun 'anil Islam. Taib. Mengolok-ngolok agama Islam, ya, mengolok-ngolok agama kita, agama Islam, termasuk perbuatan murtad dari Islam itu tersendiri. Taib. Jadi perbuatan mengolok-ngolok, ya, atau orang yang mengolok-ngolok agama Islam, maka ia telah berbuat murtad anil Islam, murtad dari agama Islam. Wa khuruj anid din bil kulliyah, ya, secara global dia memang sudah termasuk keluar dari agama Islam, murtad. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang hal ini dalam surah At-Taubah ayat 65. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Allah dan ayat-ayat Allah serta dengan Rasul Allah kalian mengolok-olok? La ta'tadhiru, janganlah kalian meminta ampunan, meminta maaf, qad kafartum ba'da imanikum, setelah kalian kufur, setelah kalian murtad, padahal sebelumnya kalian beriman. Fahadhil ayah, ya, ayat ini tadullu ala annal istihza' billahi kufrun. Ayat di atas menunjukkan bahwasannya mengolok-ngolok agama Allah, mengolok-ngolok ayat-ayatnya, Rasulnya, termasuk perbuatan kufur. Wa annal istihza' bir Rasul kufrun, ya, mengolok-ngolok Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suatu kekufuran. Wa annal istihza' bi ayatillahi kufrun, ya, mengolok-ngolok ayat-ayat Allah juga termasuk kekufuran. Faman istahza'a bi wahidin min hadhil umur fahuwa mustahzi'un bi jami'iha. Nah, barang siapa, ya, di ayat ini disebutkan apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, Rasul Allah kalian mengolok-ngolok, mempermainkan. Nah, tiga nih, ya. Nah, kalau seandainya ada orang yang satu saja, ya, dia mengolok-ngolok Allah, dia tidak mengolok-ngolok ayat-ayat Allah, juga tidak mengolok-ngolok Nabi,
Atau ada orang yang mengolok-ngolok Nabi, tidak mengolok-ngolok Allah, tidak mengolok-ngolok atau mempermainkan ayat-ayat Allah, dia hanya mengolok-ngolok Nabi. Maka apabila satu saja dari ketiga ini ya diolok-olok, maka dia telah mengolok-ngolok semuanya. Paham? Jadi kalau seandainya ada orang yang mencemooh, mengolok-ngolok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia juga telah mengolok-ngolok Allah Subhanahu wa taala. Fahada minal kufr, ya, kufrun. Walladhi hasala min haula'il munafiqin annahu mustahza'u bir rasul wa sahabatihi fanazalatil ayah. Nah, kenapa tadi kita bilang satu saja yang kita lakukan atau orang lakukan ya, mengolok-ngolok Rasul contohnya, maka dia termasuk juga mengolok-ngolok Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hal ini terjadi pada orang-orang musyrikin Quraisy? Ya kan, yang mana mereka mengolok-ngolok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengolok-ngolok sahabat, ya kan? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Falistihza' bihadhil umur mutalazimun. فالذين يستخفون بتوحيد الله تعالى ويعظمون دعاء غيره من الأموات وإذا أمروا بالتوحيد ونهوا عن الشرك استخفوا بذلك كما قال تعالى. طيب وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. طيب, ini kalau orang-orang yang merendahkan tauhid ya kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka mengagung-agungkan sesembahan mereka ya selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ketika mereka disuruh bertauhid dan dilarang untuk berbuat kesyirikan, mereka meremehkan hal ini, mengolok-ngolok ya, menganggap remeh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ra'auka yattakhidunaka illa huzwan ahadha alladhi ba'atha Allahu rasulah in kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna 'alaiha. Fastahza'u bir rasul sallallahu alaihi wasallam lima nahahum 'ani syirki. Ya, orang-orang musyrik Quraisy ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka untuk tidak berbuat syirik, apa yang mereka lakukan? Istahza'u, mereka mencemooh Nabi. Wa mazalal musyrikuna yu'ayyibuna al-anbiya wa yasifunahum bis-sifahah wad-dhalal wal junun idza da'awhum ila tauhid. Dan akan selalu ya, orang-orang musyrik akan selalu mencemooh nabi-nabi, akan selalu mengatakan bahwasannya nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus adalah orang yang kurang akalnya, orang yang sesat, orang yang gila, selama para nabi-nabi dan utusan Allah itu menyeru kepada tauhid. Ya. Kenapa seperti itu? Karena mereka ta'zimus syirk. Ya, mereka mengagung-agungkan, memuliakan kesyirikan, memuliakan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai andad, sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintai berhala-berhala tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Faman ahabba makhluqan mithla ma yuhibbullah fahuwa musyrik. Maka barang siapa yang mencintai makhluk sebagaimana cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berbuat syirik. Barang siapa yang mencintai makhluk sebagaimana cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berbuat syirik. Wa yajibul farqu bainal hubbi fillah wal hubb ma'allah. Jadi harus kita bedakan ya antara mencintai seseorang, mencintai makhluk Allah Subhanahu wa taala karena Allah, dan mencintainya sebagaimana kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Harus dibedakan. Mereka fahaula'il ladzina takhadul qubura awthanan tajiduhum yastahzi'una bima huwa min tauhidillah wa ibadatih. Mereka orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan para wali, kuburan-kuburan orang soleh, anggapan mereka authanan sebagai berhala-berhala yang mereka sembah, maka kita akan mendapati orang-orang yang melakukan hal tersebut adalah orang-orang yang meremehkan, orang-orang yang merendahkan tauhidullah, dan orang-orang yang meremehkan atau lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka bisa menjadikan lantas karena seperti itulah mereka bisa menjadikan kuburan-kuburan wali-wali yang sudah mati, orang-orang soleh yang sudah mati, mereka jadikan syufa'a min dunillah, syafaat bagi mereka selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, al-istihza' ala naw'ain. Baik, ta'al huna ya banat, ihtamna. Al-istihza' ala naw'ain. Ya, perbuatan mengolok-ngolok agama terbagi menjadi dua. Ahaduhuma al-istihza' as-sarih, mengolok-ngolok secara terang-terangan. As-sarih ya, secara terang-terangan. Kalladzi nazalatil ayah fihi wa huwa qauluhum, sebagaimana ya perkataan Allah Subhanahu wa taala yang tadi, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Baik. Karena memang orang musyrik Quraisy ya, dahulu mereka memang terang-terangan langsung bilang bahwasannya Muhammad junun, bahwasannya Nabi Muhammad gila, syair, penyair dan lain sebagainya, terang-terangan. Dinukum hadza dinun khamis, atau orang yang mengejek langsung agama kalian nih, agama Islam nih agama yang rusak. Maka dia itu termasuk yang jelas. Atau mengatakan bahwasannya agama kalian nih ketinggalan zaman. Contoh. Atau misalnya ketika ada misalnya
seseorang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian dia bilang sombong dan lain sebagainya yang terang-terangan, ya, maka ini termasuk al-istihza biddin, termasuk mengolok-olok agama dan jatuhnya pas ke dalam kekufuran, ya, kufur, riddah anil Islam tadi, ya, hukumnya. Yang kedua, ghairu sharih, ya, mengolok-olok agama, ya, tapi tidak terang-terangan. Nah, kalau yang tidak terang-terangan ini seperti apa, ya? Al-bahru alladzi la sahilalah, seperti laut yang tidak bertepi. Permisalannya, ya, contoh yang tidak sharih, yang tidak terang-terangan. Contohnya kalau seandainya ada wanita misalnya bercadar, ya, wanita bercadar menutup auratnya, tidak ada yang kelihatan, kemudian dia jalan misalnya di pasar-pasaran. Nah, ada sekelompok orang, ya kan, yang cuman cekikikan, ketawa-ketawa, picing-picing mata sama teman-temannya, menandakan dia nggak ngomong apa-apa, dia tidak mengejek langsung, dia tidak ngomong secara jelas, tapi dia ada kode-kode yang mereka buat, tujuannya apa? Mengejek. Nah, ini juga termasuk al-istihza biddin, ya, mengejek atau mengolok-olok agama Islam secara tidak terang-terangan, ya. Atau misalnya seperti mengedip-ngedipkan mata, ya, ada orang yang lewat dikedip-kedipkan mata sama temannya, maksudnya mereka yang tahu apa maksudnya, ya. Atau al-ghamzu bil yad inda tilawati kitabillah aw sunnah Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa indal amri bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Wa mithla hadha ma yaqulu ba'duhum innal Islam la yuslihu lil qarnil 20. Atau ada misalnya orang yang bilang bahwasannya Islam ini, aturan Islam ini enggak cocok untuk anak-anak di umur 20 tahun. Cocoknya untuk yang sudah tua-tua misalnya. Fahadha minil istihza biddin. Atau misalnya ada orang yang gini, dalam Islam syariat kita, ya, orang yang mencuri, orang yang mencuri kalau sudah masuk hadnya, ya, sudah masuk hadnya, maka hukumannya apa? Potong tangan, ya kan? Kemudian ada orang yang bilang bahwasannya hukum Islam nih qaswah, kejam, bengis misalnya. Fahadha minal istihza biddin. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang membuat peraturan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala sudah tahu, amat tahu bahwasannya itu semua hikmah, ya, untuk kita hambanya. Atau misalnya tentang ta'addud, ya, poligami. Taib, dalam Islam laki-laki di dalam Islam boleh berpoligami 2, 3, 4. Kemudian ada yang bilang bahwasannya poligami itu merupakan kezoliman untuk wanita, hak-hak wanita misalnya. Fahadha minal istihza biddin. Atau ada orang yang bilang bahwasannya RUU misalnya lebih bagus, lebih lengkap, lebih lebih modern daripada aturan Al-Quran. Fahadha minal istihza biddin, kufur, murtad, ya. Dan banyak lagi perkataan-perkataan yang semisalnya.
Wala haula wala quwata illa billah. Atau misalnya ada orang yang mengejek orang yang benar-benar menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia menjaga sunnah-sunnahnya, kemudian kita bilang udahlah, agama itu kan bukan cuman manjangkan jenggot aja. Seperti itu. Nah, ini termasuk perkataan-perkataan yang mengejek agama. Maka anak-anak ustadzah sekalian semuanya, hati-hati dalam berbicara. Tidak usah kalian mengikuti tren-tren perkataan-perkataan atau beberapa rumus-rumus anak-anak muda zaman sekarang. Ya? Karena apa? Karena kita bisa terjerumus di sini. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi